Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai web server dan DNS server. Sebelum menjelaskan lebih dalam lagi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yugiono Rohman dari kelas TI 2021B dengan NIM 210 512 040 08, mata kuliah jaringan komputer. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian web server dan DNS server. Kemudian di terakhir video saya akan menjelaskan secara simulasi web server dan DNS server lewat aplikasi Cisco Packet Tracer. Baiklah, kita lanjut terlebih dahulu. Di sini daftar isinya memuat dua saja, yaitu mengenai web server dan DNS server. Yang pertama, web server. Pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagian bagian dari perangkat lunak software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, style sheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima pada browser. Fungsi web server. Jadi selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Keempat, namun jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software, maka fungsinya sebagai berikut. Web server sebagai hardware. Yang pertama, web server. Untuk membedakannya, saya menggunakan awalan kapital bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Yang kedua, Anda bisa mendapatkan web server dari layanan penyedia hosting Indonesia terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi pertimbangan memilih penyedia layanan server hosting untuk website Anda. Server harus cepat, mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar, dan memiliki kapasitas RAM yang memadai. Web server sebagai software. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache. Yang kedua, lanjut, DNS server. Pengertian DNS server. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator (URL) dengan Internet Protocol Address (IP address). Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Fungsi DNS server. Dari penjelasan apa itu DNS, Anda pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun supaya lebih jelas, berikut dijabarkan 3 fungsi DNS. Dijabarkan 2 fungsi DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lewat aplikasi Cisco Packet Tracer mengenai web server dan DNS server. Pada langkah simulasi ini, kita ke bagian server 2, kemudian kita ke HTTP. Kita nyalakan HTTP-nya, kemudian juga HTTPS-nya, kemudian kita edit, kemudian kita saya kopikan indeks HTML-nya untuk agar bisa masuk ke dalam web Sercom. Saya tata terlebih dahulu. Kemudian saya save ya. Setelah saya save, kita lanjut mengarah ke PC1, yang dimana kita mengarah ke desktop dan juga kita mengarah ke web browser,
kemudian kita masukkan URL-nya. Saya memakai 43.3.1. kemudian yang akan muncul yaitu web jarcom yang telah saya isikan ke server saya itu tadi. Ya, kita juga mengetes pada PC3, kita juga lakukan hal yang sama. Apakah akan berhasil hasilnya? Nah, berhasil ya. Yang muncul akan selamat datang web jarcom. Kemudian saya coba ke laptop juga. Kita masukkan URL-nya. Nah, berhasil ya, selamat datang di official web jarcom tadi. Yang tadi merupakan proses webnya. Sekarang kita lanjut ke proses DNS-nya. Kita ke bagian server 1, service DNS. Kemudian kita nyalakan DNS service-nya on. Kemudian saya membuat alamat baru yaitu bernama dengan jarcom.id. Kemudian memasukkan alamatnya dengan 43.1. Kemudian saya langsung mengarah ke PC1, yang dimana PC1 kita isikan bagian DNS servernya dengan saya menggunakan 33.33.33.1. Kita lanjut ke PC2. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada DNS servernya, kita ganti juga. Kemudian kita mengarah ke server 0, yang dimana DHCP-nya kita isikan juga DNS servernya yang telah kita isikan sama pada PC1 dan PC2. Setelah itu kita ke laptop, ke bagian laptop, yang dimana kita mengecek DHCP-nya apakah sudah mendapatkan request. Nah, ternyata sudah mendapatkan. Kita ke PC3 juga melakukan hal yang sama. Nah, sudah mendapatkan semua layanan. Setelah mendapatkan semua layanan, kita ke bagian PC1 yang dimana kita akan mengecek kita tunggu sebentar. Nah, yang keluar maka sudah tertera ya, seperti DNS servernya yang dimana menggunakan alamat 43.1 dan juga menginginkan DNS server dari masing-masing PC yaitu 33.33. Kemudian kita coba, nah berhasil, yang dimana tidak terjadi kesalahan error. Kita coba ulang, kita mengarah ke PC3, kita lakukan yang sama. Kemudian kita lanjut ke desktop, kemudian web browser, kita coba cek. Kita menggunakan jarcom.id. Nah, berhasil ya, selamat datang di official web jarcom. Pada laptop ini juga kita lakukan hal yang sama seperti beberapa PC sebelumnya. Kita cek apakah berhasil. Nah, berhasil ya, dimana jarcom.id merupakan nama layanan dari DNS yang saya buat sebelumnya. Selanjutnya kita mengarah ke server 1, kemudian DNS. Kita rubah tipe recordnya menjadi CNAME, dimana CNAME merupakan bisa kita membuat dengan awalan dengan seperti www. Dan kita coba ke PC1, kita coba masukkan DNS lookup-nya www.jarcom.id. Nah, keluar hasilnya. Kita lanjut ke web browser. Kita tinggal masukkan URL-nya yaitu www.jarcom.id. Apakah berhasil tertera? Nah, berhasil. Kemudian kita coba juga ke PC3. Kita masukkan dulu DNS lookup-nya www.jarcom.id. Nah, keluar hasil yang sama merupakan. Jadi kita coba ke web browser, otomatis akan berhasil. Nah, berhasil ya. Dan juga laptopnya kita coba sekalian, barangkali terjadi keeroran. Oh, ternyata tidak, yang dimana bagian alamatnya
benar, jadi otomatis ke web browsernya akan keluar hasil yang diinginkan, maka akan berhasil. Nah, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.